Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Arya, di mana kali ini kita akan membahas evolusi digital marketing ya, lebih tepatnya evolusi marketing, bukan evolusi dunia marketing. Jadi di mana dulu marketing hanya berbentuk konvensional, sekarang sudah banyak mengarah ke arah digital. Namun sebelum kita mulai ke pembahasan, bisa di-subscribe dan di-like dulu, biar nanti kalau kita ada video-video baru, teman-teman bisa langsung ikut. Ya, menurut buku yang ditulis oleh Iwan Setiawan, Evolusi Dunia Digital Marketing itu sekarang sudah berada di marketing 5.0, di mana setiap evolusi itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, untuk pertama kita akan bahas dulu digital marketing 1.0. Digital marketing 1.0 itu marketing yang masih sangat konvensional, di mana marketing tersebut hanya berbasiskan pada product base. Jadi belum memikirkan sebenarnya kebutuhannya seperti apa. Jadi baru saya punya produk dan inilah yang harus saya jual gitu. Jadi kita ambil contoh ya, eee, kita membangun sebuah resto nih, kita kasih nama saja, Telur Bertelur ya. Jadi, pada resto yang kita buat ini, kita saat ini hanya menjual makanan telur bertelur plus es teh, di mana saat orang mau ya orang akan beli gitu, tapi saat orang tidak butuh kebutuhan lain kita belum menyediakan. Jadi hanya ada produknya saja tanpa ada inovasi kebutuhan oleh oleh kebutuhan customer. Ini sudah mulai kepada customer oriented ya, di mana perusahaan-perusahaan itu mulai melihat apa sih kebutuhan-kebutuhan dari customer-nya yang masih sesuai dengan produk yang dia jual. Terus, sudah mulai, harga itu sudah mulai bisa dibedakan gitu. Jadi, tidak lagi menjual all in one, tapi sudah mulai mencari, "Oh, ini spesifikasi ke A." Jadi, harganya dengan spesifikasi ke A, ke B, ke C itu, bisa ditekan daripada harus menjual semuanya, tapi yang dibutuhkan hanya A gitu. Jadi saat misalnya perusahaan menjual semuanya dalam satu paket itu bisa mungkin harganya 100.000, nah ini dia dengan menjual hanya kebutuhan A saja itu bisa harganya jadi lebih terjangkau gitu. Kita ambil contoh lagi tadi ya untuk perusahaan telur bertelur tadi yang kita buat di, eee, marketing 1.0 tadi itu, ini dia sudah mulai nih mengembangkan lah, saat ada customer, "Oh saya mau butuh yang pedas," oke si perusahaan telur bertelur tersebut, sudah mulai menjual sambel. Terus sudah mulai tidak hanya menjual telur telur ceplok gitu, tapi sudah ada mulai telur dadar. Jadi, eee, sudah beragam sesuai kebutuhan-kebutuhan dari, apa, pasar yang terbentuk di situ. Jadi si telur bertelur tersebut sudah mulai melihat, customer itu sekarang butuh apa aja, yang sesuai dengan produknya dan di situ dia tambahkan. Ada yang mulai pedes, ada yang mulai telur asin, ada yang telur ceplok dan telur dadar. Kira-kira seperti itu untuk contoh di marketing 2.0. Human centric. Di sini, customer lebih tepatnya sudah memiliki kemauan-kemauan yang tersembunyi, pada zamannya itu gitu, pada saat itu yang lebih diangkat oleh oleh customer ya, itu adalah masalah lingkungan, di mana lingkungan sudah mulai banyak tercemar gitu. Jadi perusahaan-perusahaan sudah mulai berlomba-lomba nih menciptakan, eee, produk-produk yang ramah lingkungan. Kita ambil contohnya kayak Indomaret sudah mulai menggunakan plastik yang lebih tipis, terus, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan cepat saji sudah mulai, plastiknya sudah mulai diganti dengan kertas sehingga lebih gampang daur ulang. Nah, untuk studi kasus ya, sekarang kita masuk ke studi kasus, kita ambil kasus yang masih sama seperti tadi yang rumah makan telur bertelur tersebut ya. Jadi rumah makan telur bertelur itu sudah, mulai nih memodifikasi yang awalnya menggunakan plastik mika ya untuk dibawa pulang, sekarang sudah dimodifikasi menggunakan kertas dan daun pisang itu untuk packaging-nya, sehingga, selain memiliki ciri khas tersendiri, si si telur bertelur itu juga, sudah mulai nih melihat keinginan-keinginan dari customer yang, "Wah saya maunya, yang ramah lingkungan." Jadi sudah tidak menggunakan plastik mika yang memang sudah yang agak susah untuk
daur ulang ya oleh organ-organ di tanah gitu. Karena, tidak bisa kita pungkiri masyarakat kita juga masih senang buang sampahnya sembarangan, habis makan dibuang, habis makan buang, padahal itu mengakibatkan, sampah yang menumpuk yang tidak bisa dicerna oleh organisme yang ada ya. Makanya dengan menggunakan kertas dan, apa tadi, daun pisang ya, si telur bertelur tersebut juga mau mengkampanyekan Go Green, kira-kira seperti itu untuk studi kasusnya. Nah, dari marketing 1.0 hingga 3.0 itu adalah marketing-marketing dengan cara konvensional, di mana digital belum belum banyak berperan. Nah, saat perkembangannya, dunia digital ternyata memiliki dampak yang lebih cepat gitu kan, di mana video-video itu juga lebih cepat booming daripada kita hanya memasang banner-banner di pinggir jalan. Oleh sebab itu, eee, perkembangan teknologi itu membawa evolusi marketing ke arah digital, di mana nanti kita akan bahas di lebih lengkapnya di, digital 4.0. Marketing 4.0 atau yang kita sebut move to digital, new customer experience ya. Di sini, perusahaan-perusahaan sudah mulai nih menyasar market digital, di mana nanti akan dikenal juga dengan ada istilah new customer experience, berdasarkan customer journey itu. Kalau menurut Iwan Setiawan ya, si penulis buku tersebut, eee, customer journey pada dunia digital lah dikenal sebagai 5A ya, atau ada pertama ada where, di mana customer itu baru mendengar brand-nya kita, produknya kita gitu, terus dia mulai ke appeal, atau kedua ya appeal, di mana dia mulai mencari tahu nih brand kita itu seperti apa sih, produk kita apa sih gitu. Terus, masuk as, di mana customer mulai mulai bertanya nih ke brand tersebut, seputar seputar produk-produknya mereka. Dan di saat mereka mulai tertarik, terjadilah A yang keempat, yaitu as di mana orang itu action ya, atau action, di mana customer mulai membeli produk tersebut. Nah, eee, kalau kita pada mungkin sebelum 4.0 itu, beli adalah terakhir ya, dan di mana customer membeli, ya sudah, itu yang terakhir. Nah, namun di marketing 4.0, membeli itu bukan terakhir, masih ada satu lagi, yaitu advocate atau advokasi, di mana saat dia membeli dan puas, dia akan menyarankan produk tersebut ke orang lain. Jadi, eee, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi dia akan menyarankan, "Ayo beli, produk ini bagus loh," gitu. Nah, untuk 4.0 ini untuk marketing 4.0 ya, ini bener-bener baru berbicara dunia digital, awal-awal dunia digital berkembang. Jadi kita belum ngomong masalah AI dan semacamnya, bener-bener masuk ke dunia digital, peluang di dunia digital tuh bener-bener baru terbuka di sini. Jadi, brand-brand mulai berlomba-lomba masuk ke dunia digital melalui internet, bisa melalui YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain ya. Untuk studi kasusnya nih ya, untuk digital 4.0 gitu, untuk marketing 4.0, itu si telur dadar berte dan telur bertelur yang kita bikin tadi, itu kita sudah mencoba nih menjual melalui landing page, kita coba menjual lewat YouTube, kita promosikan di Facebook, kita promosikan di Instagram. Jadi promosi-promosi dalam dunia digital ya, itu udah kita lakukan. Situ kita sudah melangkah ke, eee, yang namanya 4.0, di mana perlakuannya gitu juga nanti akan berbeda. Jadi, di digital 4.0 kita sudah tidak akan menyebut lagi berapa sih yang bisa kamu konversikan menjadi uang gitu. Jadi berapa sih targetmu, berapa sih, penjualanmu dari dunia digital, nggak lagi seperti itu, tapi kita sudah ngomong masalah konversi, di mana berapa sih konversi dari low ke mediummu, dan dari mediummu ke high itu bisa dikonversi ke berapa, dan high ke deal itu menjadi konversinya berapa. Sehingga tidak lagi ngomongin kamu sudah deal berapa, tapi konversi rate-mu sekarang berapa. Itulah tantangan di
eee, 4.0 dan sampai ke 5.0 pun tantangan konversimu berapa juga tetap dilakukan karena, kita sadar dalam dunia marketing itu bukan hanya sekedar berapa sih kamu menjual, tapi konversimu berapa sehingga orang itu akan repeat order kembali. Nah, kita masuk ke marketing 5.0 ya, di mana marketing 5.0 lebih sering dikenal dengan new customer experience dan new teknologi. Ini sudah, apa ya, bisnis itu sudah dikatakan sukses lah saat mereka itu sudah bisa menggunakan teknologi untuk kemanusiaan. Nah, itu jadi udah bukan hanya sekedar berbicara teknologi, tapi teknologi juga digunakan, sebagai memanusiakan manusia lah. Jadi kita sudah ngomong nanti masalah AI dan semacamnya ya. Jadi, dan juga menurut menurut Iwan Setiawan si penulis buku tersebut juga mengatakan bahwa dengan new teknologi maka, new customer experience-nya juga akan berkembang lagi dan lebih efisien lagi hasilnya. Jadi simpelnya gini, kalau di YouTube ya misalnya kita biasa mencari masalah marketing, mesti nanti video-video yang akan disuges ke kita adalah video-video seputar marketing. Kira-kira untuk digital 5.0 gambaran besarnya seperti ini. Namun, eee, untuk lebih detailnya nih masalah marketing 5.0 ini nanti akan kita bahas ke video berikutnya ya, karena memang pembahasannya akan cukup panjang di 5.0, di mana emang 5.0 juga sedang berjalan sampai saat ini ya. Makanya biar tidak ketinggalan video berikutnya, teman-teman bisa langsung subscribe aja, dan kalau mau ada yang didiskusikan bisa, langsung tulis di komentar, nanti sekalian kita diskusi bareng-bareng situ biar kita juga nambah ilmu bersama ya, jadi kita akan pintar bersama, kita akan cerdas bersama, dan kita akan sukses bersama.